Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya Vera Bahaswan dan sudah hadir di studio kami, yaitu para narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Frans Magnis Huseno, kemudian ada juga dari Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, kemudian ada juga Dr. Henry Satrio, pakar komunikasi politik. Saya sapa dulu para narasumber kita. Prof. Magnis, selamat malam. Selamat malam, Mbak Vera. Iya, kemudian juga ada Pak Marsudi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hensat, selamat malam Mas Hensat. Selamat malam Mbak Vera. Oke. Prof. Romo. Dan topik yang akan kita bahas di Visi Negarawan kali ini yaitu etika calon penguasa. Kita simak terlebih dahulu paket informasi pengantar berikut ini. Apa sanksi bila pemimpin ingkar janji? Dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini, belum ada aturan hukum atau lembaga yang dapat mengadili seorang pemimpin yang ingkar janji. Dalam demokrasi elektoral, satu-satunya sanksi adalah sanksi sosial, yakni tidak dipilih kembali. Menjelang pesta demokrasi, janji manis bertebaran di sana-sini. Yang jadi pertanyaan, apakah program dan gagasan yang ditawarkan akan ditunaikan bila terpilih untuk menduduki jabatan? Jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sesuatu yang indah, tapi tidak pernah saudara mampu melaksanakan. Bahkan yang jauh lebih memprihatinkan adalah lain di bibir, lain di hati. Pemilihan umum adalah ajang kompetisi. Saat para kandidat berebut simpati, rakyat akan menguji setiap program dan gagasan yang ditawarkan para politisi. Dalam Ijtima Komisi Fatwa tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang pemimpin yang mengingkari janji. Fatwa tersebut berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada sejumlah poin fatwa MUI mengenai pemimpin yang ingkar janji, seperti jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon pemimpin harus memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan amanah. Calon pemimpin tidak boleh mengumbar janji, melakukan perbuatan di luar kewenangannya. Fatwa MUI juga menyatakan, mengingkari janji hukumnya haram. Janji memberi imbalan agar mendapat suara hukumnya haram karena termasuk suap. Pemimpin yang tidak melaksanakan janji kampanye adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali. Dalam kampanye, orasi jangan sampai kehilangan kendali seperti mengumbar janji. Allah dalam surat Al-Isra ayat 34 berfirman, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Islam juga mengajarkan untuk berperilaku terpuji atau ihsan. Dalam kampanye, sampaikan program dan gagasan tanpa kampanye hitam, ujaran kebencian, atau hoax. Etika politik adalah isu yang kerap didiskusikan sekaligus kerap terlupakan. Apakah sistem pendidikan kita sudah memberi penekanan yang memadai untuk membangun etika dan moralitas anak bangsa? Berbagai persoalan etika politik masih kita hadapi, mulai politik uang, lemahnya pengawasan, hingga lemahnya keteladanan dari para elit. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi partai politik, pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya, memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi di kantongnya, hanya mengatur anak istrinya semata-mata, familinya, menangislah republik ini, saudara-saudara semua. Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur,
kompeten, dan visioner dalam mengelola negara. Kehancuran sebuah bangsa bukan karena pemimpinnya tidak pintar, tetapi karena pemimpinnya tidak jujur. Pemirsa, filsuf Italia Niccolò Machiavelli berpendapat politik memerlukan tipu daya demi kekuasaan. Politisi dapat menghalalkan segala cara. Sejak era reformasi, elit politik kerap dituding makin pragmatis. Kepentingan bangsa seakan hanya dapat diwujudkan melalui kelompoknya. Apakah politik praktis di Indonesia sudah terpuruk seperti argumentasi Machiavelli? Masihkah kompetisi elektoral masih menerapkan panduan moral? Yang pasti kita sepakat politik elektoral makin kental dengan nuansa transaksional. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya mayoritas responden mengaku tidak mempercayai janji-janji politik. Kita akan ulas selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.